Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Lutfia dari kelas 11 RPL 2 absen 1 akan mempresentasikan tentang materi UML atau Unified Modeling Language. Pengertian UML. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Fungsi UML. Berikut adalah fungsi dari UML. 1. Dapat memberikan bahasa permodalan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. 2. Dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodalan. Ketiga, dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan bahasa permodalan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. Keempat, dapat berguna sebagai blueprint, sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangannya yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Kelima, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak saja. Yang terakhir, dapat menciptakan suatu bahasa permodalan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Jenis UML ada 14, yang pertama use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga sequence diagram, yang keempat class diagram, yang kelima state machine diagram, yang keenam communication diagram, yang ketujuh deployment diagram, yang kedelapan komponen diagram, yang kesembilan object diagram, yang kesepuluh composite structure diagram, yang kesebelas interaction overview diagram, yang ke-12 package diagram, yang ke-13 diagram timing, dan yang terakhir collaboration diagram. Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya, serta sangat berguna dalam menentukan struktur organisasi dan model daripada sebuah sistem. Keuntungan dari use case diagram, use case dapat digunakan ulang di dalam sebuah proyek. Kedua, use case dapat digunakan sebagai dasar untuk pengukuran, penjadwalan, atau validasi. Ketiga, use case tidak menggunakan bahasa yang khusus. Keempat, use case telah terbukti mudah dimengerti oleh pebisnis, jadi merupakan sebuah jembatan penghubung bagi pengembang software dengan pemakai. Ini merupakan contoh atau simbol dari use case diagram. Yang pertama ada aktor, keterangannya menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua ada dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Yang ketiga, generalization, hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk. Yang keempat, include, menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Yang kelima, extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Keenam, association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang ketujuh ada sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang kedelapan ada use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Fungsi dari use case diagram adalah use case diagram digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem, atau bagian sistem, subsistem, atau kelas ke pemakai. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 3 bagian utama yaitu atribut, operation, dan name. Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Keuntungan dari kelas diagram, memodelkan vokabulari dari suatu sistem, menggambarkan kolaborasi sederhana, memodelkan logical database skema, memodelkan distribusi responsibility. Ini merupakan contoh atau simbol dari kelas diagram. Yang pertama ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang kedua ada aggregation, upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang ketiga ada composite. Composite adalah varian yang lebih kuat dari memiliki atau hubungan asosiasi. Composite lebih spesifik daripada agregasi. Yang keempat ada kelas, himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang kelima ada collaboration, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem. Yang keenam, realization, operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
Yang ketujuh, dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri. Yang delapan, ada boundary, digunakan untuk model interaksi-interaksi antara sistem dengan para aktornya. 9. Kontrol, digunakan untuk encapsulate kontrol yang dihubungkan dengan use case yang spesifik. Yang 10, ada entity class, digunakan untuk model yang bertujuan sebagai informasi. Fungsi dari kelas diagram: memodelkan vocabulary dari suatu sistem, menggambarkan kolaborasi sederhana, memodelkan logika database skema, memodelkan distribusi dan spesibility. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.